Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan proyek kami mengenai rencana media pembelajaran teknologi informasi. Sebelum itu, perkenalkan saya Gladys Suci Rahmayuniar dengan 6 rekan saya, Ananda Cahya Permana, Zakirina Zulkaromi, Ihfina Zahro, Laili Farihatus Solihah, Nur Hasanah, dan Sela Nginayatur Robiah. Selamat menyaksikan. Studi kasus pada kali ini membahas tentang teknologi informasi yang ada di sekolah. Pada hal ini kami menunjukkan penelitian kami pada sekolah MI Persmin Surabaya. Penelitian ini kami mulai pada tanggal 28 Agustus sampai 29 Agustus 2023. Dalam hal tersebut, teknologi informasi sekolah MI Persmin memang kurang memadai. Bahkan jika dilihat dari bangunan sekolahnya yang tidak seberapa besar, hanya memiliki 2 ruangan di lantai bawah dengan 1 kamar mandi dan 2 ruangan di kelas atas dengan tangga yang berada di luar bangunan. Hal tersebut mengakibatkan penerapan teknologi informasi di sekolah tersebut menjadi sangat minimum karena tidak adanya lab komputer, dan bahkan di sekolah tersebut hanya memiliki 2 komputer dengan 1 proyektor yang hanya digunakan di kelas besar saja. 2 komputer dalam MI Persmin juga jarang digunakan, bukan hanya karena faktor kurangnya komputer pada sekolah tersebut, melainkan juga karena tidak adanya tenaga pendidik di sekolah tersebut. Tetapi di MI Persmin, setiap guru difasilitasi 1 laptop untuk menunjang pembelajaran dan akses guru mengerjakan pendataan untuk siswa-siswinya. Walaupun minimnya komputer dan juga alat penunjang untuk teknologi informasi, tetapi guru di MI Persmin menggunakan media pembelajaran yang lain agar siswa-siswinya tidak merasa bosan, seperti halnya menggunakan dedaunan di sekitar sekolah untuk diidentifikasi dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Walaupun sudah diberikan media pembelajaran yang lain, hal itu tetap tidak efisien dan membuat siswa-siswi tetap merasa bosan, dan pada akhirnya siswa-siswi lebih senang berbicara dengan teman sebangkunya daripada mendengarkan gurunya. Dalam MI Persmin juga minim tenaga pendidik, hanya ada 6 guru dan 1 kepala sekolah dan 1 pemilik yayasan. Dalam MI Persmin sendiri juga tidak memiliki banyak siswa. Di dalam kelas biasanya terdapat 8 sampai 15 siswa saja. Karena MI Persmin terbilang sekolah batu loncatan bagi siswanya agar dapat membaca. Ketika siswa sudah dapat membaca, orang tua wali murid akan memindahkan anaknya ke dalam pondok atau sekolah lain yang lebih memadai. Bahkan hal tersebut juga berlaku untuk guru-guru yang sudah mengajar di MI Persmin. Tidak adanya ruang guru di MI Persmin dan juga minimnya gaji guru membuat MI Persmin menjadi batu loncatan untuk guru. Biasanya guru di MI Persmin mengajar hanya 6 sampai 12 bulan hanya untuk mendapatkan pengalaman mengajar untuk melamar kerja di sekolah yang jauh lebih bagus. Lokasi penelitian dilakukan di MI Persmin berada di Jalan Pulau Wonokromo Wetan 1 nomor 53 Surabaya, di mana lokasi sekolah tersebut berada di tengah perkampungan dan di gang sempit, sehingga hanya bisa diakses oleh kendaraan roda 2 saja. Gedung sekolah terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama terdapat ruang kepala sekolah, ruang guru, 1 ruang kelas dan toilet. Lantai kedua terdapat perpustakaan dan 2 kelas. Terdapat perbedaan jam sekolah karena kondisi kelas yang kurang memadai. Sekolah tersebut tidak memiliki lapangan dan halaman sekolah. Sekolah tersebut juga tidak memiliki satpam, tetapi terdapat CCTV. Selanjutnya yaitu penerapan metode wawancara dan juga observasi. Untuk observasi, kita bertempat di MI Persmin yang berada di Pulau Wonokromo Wetan. Fasilitas yang ada di sana ada sebuah gedung yang terdiri dari 2 lantai, yang mana lantai atas terdiri dari 2 ruang kelas, 1 kantin. Di lantai bawah itu ada 2 ruang kelas, 1 kamar mandi, ruang guru, ruang administrasi, dan juga ruang kepala sekolah. Untuk kegiatan belajar mengajar sendiri, di MI Persmin masih menggunakan kurikulum
13. Sehingga pada saat kegiatan belajar mengajar, guru itu memanfaatkan media pembelajaran yang ada di lingkungan sekitar. Contohnya, pada saat pembelajaran IPA, guru memanfaatkan daun untuk mengenalkan jaringan-jaringan tumbuhan kepada siswa. Selain itu, sistem pembelajaran yang diterapkan guru ada juga sistem tanya jawab, sistem diskusi, dan juga dinamika kelompok. Wawancara kita memiliki 3 sasaran. Yang pertama, perwakilan dari satu siswa, satu guru atau wali kelas, dan juga kepala sekolah. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu media pembelajaran apa yang digunakan di MI Persmin pada saat ini? Siswa menjawab bahwa media pembelajaran yang digunakan di MI Persmin masih menggunakan papan tulis. Guru pun menjawab bahwa memang benar yang digunakan pada saat semester 1 ini masih menggunakan papan tulis, tetapi pada saat semester 2 lebih dikembangkan lagi, biasanya itu menggunakan LCD, tetapi tidak sesering itu karena kurangnya fasilitas yang memadai. Guru kadang menggunakan modul ajar yang dibuat oleh guru itu sendiri. Dan juga ada alat bantu atau media pembelajaran seperti atlas, globe, tata surya, atau apapun itu yang bisa dibeli dan bukan diakses melalui teknologi. Kepala sekolah menjawab bahwa media pembelajaran yang digunakan pada saat ini ada papan tulis, LCD, modul ajar, atlas, globe, dan juga tata surya. Pertanyaan yang kedua yaitu media pembelajaran apa yang diinginkan oleh MI Persmin ke depannya. Siswa menjawab bahwa ingin media pembelajaran yang tidak membosankan seperti menggunakan gambar maupun gambar yang bergerak seperti menggunakan LCD. Guru menjawab ingin adanya pembaruan sistem pembelajaran maupun fasilitas. Kepala sekolah menjawab bahwa ingin semua fasilitas terpenuhi dan adanya tambahan biaya dari pemerintah supaya sekolah bisa memfasilitasi siswa maupun gurunya. Pertanyaan yang ketiga adalah kendala apa yang ada di MI Persmin pada saat ini. Guru menjawab bahwa belum bisa menerapkan kurikulum merdeka karena fasilitas yang tidak memungkinkan untuk menerapkannya. Dan juga adanya ketidakpahaman beberapa guru tentang teknologi informasi. Kepala sekolah menjawab bahwa ada kurangnya tenaga kerja, kekurangan dana, dan juga kurangnya fasilitas yang memadai. Untuk pertanyaan yang keempat, yaitu fasilitas apa yang ada di sekolah untuk menunjang teknologi informasi. Di sini guru dan kepala sekolah menjawab pertanyaan yang sama. Intinya, setiap guru itu diberi fasilitas sebuah laptop. Ada 2 komputer untuk siswa, ada mesin printer, ada LCD, dan juga fasilitas lain yang bisa menunjang pendidikan. Pertanyaan yang terakhir yaitu teknologi apa yang digunakan oleh guru untuk komunikasi satu sama lain. Di sini guru dan kepala sekolah menjawab pertanyaan yang sama, di mana guru itu menggunakan WhatsApp untuk berkomunikasi satu sama lain. Dalam pengimplementasian teknologi pada pembelajaran, kami memilih media pembelajaran interaktif yang menggunakan video animasi. Video animasi kami menggunakan Wig Editor, yaitu sebagai alat pendukung media pembelajaran dalam mempresentasikan poster bentuk rantai makanan. Dari hasil yang kami peroleh setelah melakukan observasi, kami memperhatikan bahwa siswa di dalam kelas susah untuk menangkap materi yang sedang dijelaskan oleh bapak atau ibu guru. Banyak siswa yang bercanda bersama teman sebangku. Hal ini mungkin karena bisa jadi kegiatan belajarnya kurang menarik dan kurang diminati oleh siswa. Jadi, kami menyusun aktivitas pembelajaran yang memungkinkan dapat membantu meningkatkan motivasi, minat, dan pemahaman siswa terhadap materi. Oleh sebab itu, mungkin dapat memicu kreativitas dan imajinasi untuk mendorong partisipasi siswa. Dengan ini, kami mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, waktu, ruang kelas pada sekolah itu. Dalam pengimplementasian teknologi pada pembelajaran, kami memilih media pembelajaran yang menggunakan video animasi.
karena dapat menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan pemahaman materi. Namun, kami menyesuaikan dengan bahan ajar yang tersedia di sekolahnya, yaitu hanya komputer dan laptop. Akan tetapi, untuk laptop hanya difasilitaskan untuk guru saja. Namun sebelum itu kami mempertimbangkan supaya materi dan media ajarnya sesuai dengan kebutuhan siswa. Animasi yang kami buat menggunakan Big Editor digunakan sebagai alat pendukung media pembelajaran untuk menjelaskan proses atau terbentuknya rantai makanan yang terdiri dari rumput, belalang, ayam, elang, pembulu, dan jamur. Contoh pada gambar ilustrasi di atas, yaitu rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh elang, elang ditembak oleh pemburu sehingga diuraikan menjadi jamur. Ada banyak media pendukung yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran selain Big Editor. Namun, menurut kelompok kami, penggunaan media Big Editor cocok digunakan karena animasi yang menarik dalam media belajar ini dapat membantu siswa untuk memahami proses terbentuknya rantai makanan pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, supaya tidak hanya dengan lisan saja siswa-siswi mengetahui tentang rantai makanan, melainkan juga dalam hal penerapannya. Melalui animasi yang kami buat sudah kita buat dan sudah siap untuk kita berikan kepada siswa. Untuk selanjutnya yaitu saya akan menerangkan tentang KPM, bagaimana pembelajaran di dalam kelas. Yang pertama-tama kita akan memasuki kelas dengan mengucapkan salam. Yang kedua, kita akan menentukan daftar materi apa yang akan kita jelaskan, yaitu tentang rantai makanan. Yang ketiga yaitu merencanakan pembelajaran. Bagaimana kita akan merencanakan pembelajaran saat di kelas. Saya contohkan, kita akan menyampaikan sebuah materi, lalu kita sesudah menyampaikan sebuah materi, kita akan membuat kelompok berjumlah 4 sampai 5 orang, dan kita akan memberi tugas untuk mencari rantai makanan yang ada di lingkungan sekitar tersebut, dan kita akan beri waktu 15 menit. Yang keempat yaitu kita akan membaca doa. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita untuk membaca doa dulu agar ilmu yang kita sampaikan maupun yang diterima oleh siswa dan siswi agar bermanfaat bagi masa depan di lingkungan sekitar maupun masa depan. Yang kelima yaitu melakukan absensi kehadiran, yang mana absensi kehadiran ini akan kita bawa kepada guru untuk dibuat laporan dan dicatat di raport UTS maupun raport UAS. Sebelum kita akan memulai pembelajaran, kita akan melakukan sebuah ice breaking. Ice breaking kita adalah menyanyi. Kenapa kita memilih ice breaking menyanyi? Karena apa? Kita akan bersenang-senang dulu sebelum kita akan menjelaskan sebuah materi rantai makanan. Lalu kita akan memasuki penjelasan materi. Apa yang akan kita jelaskan materinya, yaitu kita akan menjelaskan tentang rantai makanan dengan menggunakan sebuah animasi yang sudah kita buat berminggu-minggu lalu, bagaimana yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk selanjutnya, ketika kita sudah menjelaskan sebuah materi menggunakan animasi, kita akan membentuk sebuah kelompok berjumlah 4 sampai 5 orang. Kita tugaskan untuk berdiskusi selama 15 menit untuk mencari sebuah rantai makanan yang ada di lingkungan sekitar. Sesudah waktunya selesai 15 menit, kita akan bertanya kepada setiap kelompok bagaimana hasilnya, apa yang ada yang didiskusikan oleh siswa dan siswi tersebut. Jikalau siswa dan siswi tersebut salah dalam mendeskripsikan tentang rantai makanan, maka kita berkewajiban untuk membenahi. Karena apa? Jikalau rantai makanan itu tidak berurut, maka ekosistem di bumi ini akan tidak stabil. Untuk selanjutnya yaitu kita akan bertanya, apakah siswa dan siswi itu paham akan materi yang kita sampaikan. Jikalau tidak, kita akan mengembalikan ke menyampaikan materi dengan menggunakan animasi. Kita akan kembali dengan menampilkan animasi
Lalu kita akan menjelaskan secara detail bagaimana elang itu bisa dimakan oleh ulat, bagaimana ayam itu memakan belalang, dan seterusnya. Jikalau siswa itu paham akan materi yang kita sampaikan, maka kita akan memberikan sebuah kesimpulan bahwasanya rantai makanan itu tidak bisa salah dalam pengurutan, karena jikalau salah dalam pengurutan maka rantai makanan itu dan ekosistem itu tidak stabil di bumi. Untuk selanjutnya yaitu kita akan menutup pembelajaran ini dengan sebuah doa agar ilmu yang kita sampaikan maupun ilmu yang hasil diskusi siswa dan siswi itu bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar maupun masa depan. Sekian. Selanjutnya yaitu flowchart media pembelajaran. Nah, dalam flowchart media pembelajaran ini, di mana media pembelajaran yang kami gunakan yaitu menggunakan animasi yang dibuat dengan Wikidata. Nah, dalam animasi ini kami menggunakan materi rantai makanan, di mana rantai makanan yaitu proses saling memakan antar makhluk hidup sesuai dengan urutan. Di sini kami akan menampilkan animasi rantai makanan, di mana dalam animasi tersebut terdapat beberapa objek. Terdapat rumput, belalang, ayam, elang, dan masih banyak lagi. Nah, di mana saat kita menampilkan animasi tersebut terdapat proses rantai makanan, di mana belalang memakan rumput, ayam memakan belalang, setelah itu elang memakan ayam, lalu elang diburu oleh pemburu. Setelah itu elang yang telah mati akan diuraikan oleh bakteri. Nah, apabila siswa masih tidak memahami dari video animasi tersebut, maka kami juga akan memberikan penjelasan. Di mana dalam video tersebut kan belalang memakan rumput sebagai produsen dan belalang sebagai konsumen yang pertama. Selanjutnya ayam memakan belalang, di mana ayam merupakan konsumen kedua. Selanjutnya ada ayam dimakan oleh elang. Nah, elang ini sebagai konsumen ketiga. Lalu elang diburu oleh pemburu dan bangkai elang yang telah mati akan terurai oleh bakteri. Nah, bakteri ini berperan sebagai dekomposer. Nah, selanjutnya apabila siswa masih tidak memahami tentang penjelasan rantai makanan, maka kami akan menampilkan kembali video animasi dan menjelaskan tentang proses rantai makanan tersebut. Apabila siswa telah memahami rantai makanan tersebut, maka kami dapat menarik kesimpulan dari video animasi tersebut. Nah, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum